Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Siapa? Tanya Aiden mengernyitkan dahinya pura-pura bingung. Padahal ia tahu siapa wanita di depannya ini yang telah memanggilnya tadi. Aiden, ini Mami sayang. Mami kangen banget sama kamu, ucap Astrid yang langsung ingin memeluk Aiden. Namun Aiden langsung memundurkan langkahnya ke belakang. Maaf, sepertinya Anda salah orang, ucap Aiden dengan wajah datarnya. Saya permisi, ucapnya lagi, ingin pergi, namun Astrid segera mencekal pergelangan tangan Aiden. Sayang, kamu gak kangen sama Mami, Tanya Astrid mulai menitikkan air mata. Mami kangen banget sama kamu. Mami berusaha untuk menemui kamu selama ini, tapi oma kamu tak pernah mengizinkan Mami untuk menemui kamu, ucap Astrid menangis. Kalau oma tidak mengizinkan, berarti saya juga tidak ingin bertemu dengan Anda. Saya permisi, ucap Aiden lagi sambil menghempaskan tangan Astrid. Aiden, tapi saya ini Mami kamu. Apa kamu sudah tidak menyayangi Mami? Ucap Astrid terisak, membuat perhatian orang-orang langsung menatap ke arah Aiden dan Astrid. Mami sayang sama kamu, nak. Mami sudah berusaha mencari kamu selama ini, tapi oma kamu tidak pernah sekalipun mengizinkan Mami untuk menemui kamu. Oma kamu selalu mengusir Mami setiap kali Mami ke rumah untuk menemui kamu. Cukup oma dan opa kamu yang menyakiti Mami, sayang. Mami mohon, kamu jangan juga membenci Mami. Jangan membuat hati Mami semakin sakit. Mami hanya ingin merawat kamu dan menjaga kamu sampai Mami tua nanti, ucap Astrid. Oma dan opa tidak akan seperti itu bila Anda tidak melakukan kesalahan, ucap Aiden dingin. Aiden, kamu anak Mami. Kamu harusnya lebih percaya sama Mami, bukan sama mereka. Kenapa kamu terus membela orang salah yang berpura-pura baik sama kamu? Kemarin kamu memang cucu tunggal keluarga itu, tapi sekarang mereka memiliki cucu lain dari Om Arya. Sudah pasti kamu akan segera tersingkir, sayang. Kamu tidak akan dianggap lagi sama mereka. Percaya sama Mami. Ayo ikut Mami pulang saja ya sayang. Tinggal sama Mami. Mami sayang sama Aiden, ujar Astrid masih berusaha membujuk Aiden. Ayo Aiden, ikut Mami. Ayo percaya sama Mami. Setelah kamu ikut Mami, maka tinggal papi kamu yang sudah pasti akan ikut juga dengan kita, gumam Astrid dalam hati saat melihat Aiden terdiam seperti memikirkan ucapannya. Aiden, Mami mohon tinggallah bersama Mami. Mami sudah lama menantikan hari ini, hari di mana Mami bisa bertemu dengan kamu, nak, ucapnya lagi dengan berlutut di depan Aiden dan merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Aiden. Wah, kasihan ya, padahal sama anak kandung tapi gak bisa bertemu. Harusnya bisa tuh dituntut ke pengadilan tentang hak asuh anak. Dasar mertua gak ada akhlak ya emang, kejam banget sama menantu sendiri. Iya, padahal menantunya sudah cantik, begini baik dan lembut lagi. Kenapa diperlakukan seperti itu coba? Kasian banget, pasti itu anaknya sudah mendapat bisikan-bisikan gak benar dari oma opanya tentang ibu kandungnya. Makanya dia kelihatan benci sama ibu kandungnya. Iya tuh, bener banget. Kasihan anaknya, dipisahkan sama mami kandungnya. Dan masih banyak lagi bisik-bisik pengunjung supermarket itu membuat Aiden mengepalkan tangannya kuat dan menatap tajam ke Astrid. Kini kebenciannya kepada mami kandungnya pun semakin bertambah kala mendengar semua orang menyalahkan oma dan opanya. Cukup, ucap Aiden berteriak dan menatap tajam ke arah pengunjung supermarket dan bertepatan dengan Dimas yang baru selesai dari toilet. Sayang, panggil Dimas yang melihat kemarahan di wajah anaknya serta sedikit air mata membasahi pipi Aiden. Kamu kena, ucap Dimas terpotong kala Astrid membalikan tubuhnya dan menatap Dimas. Aiden benci sama papi, teriaknya lagi kepada Dimas dan langsung lari keluar meninggalkan supermarket. Brak, Dimas menggebrak meja di depannya saat melihat Astrid pura-pura menangis mencoba mencari perhatiannya.
Dimas, apa kamu benar-benar sudah tidak mencintaiku? Ucap Astrid menangis. Kamu benar-benar keterlaluan, As, seru Dimas marah. Aku melakukan itu agar Aiden mau bersamaku dan kita bisa tinggal bersama, Dim. Ucap Astrid membela diri. Tapi caramu salah, bentak Dimas. Kak, kamu membentakku, Dim. Ucap Astrid tidak menyangka bahwa Dimas tega membentaknya. Aku benar-benar sudah tidak mengenalmu lagi, As. Kehidupan di luar negeri benar-benar sudah merubahmu. Ucap Dimas dingin. Melihat bagaimana caramu mendekati Aiden, malah semakin membuatku benar-benar menyerah untuk rujuk denganmu. Dimas, seru Astrid. Kamu janji bahwa kita akan segera kembali bersama lagi, Dim. Itu dulu, sebelum aku sadar bahwa kamu memang bukan ibu yang baik buat Aiden. Ujar Dimas. Kamu tahu, Aiden adalah segalanya bagiku, tapi kamu tega menyakiti perasaannya dan membuatnya semakin tertekan. Sekarang aku benar-benar melepaskanmu. Aku tidak akan pernah mencampuri segala urusanmu. Untuk urusan apartemen, aku serahkan padamu. Anggap itu sebagai hadiah terakhir dariku. Sebagai imbalan, jangan pernah lagi menemuiku dan Aiden. Kamu bisa bebas memilih jalanmu lagi, kata Dimas. Enggak, Dim, enggak. Aku masih sayang sama kamu. Aku enggak mau kamu ninggalin aku. Ucap Astrid menangis dan memohon kepada Dimas. Kamu tidak mau aku tinggalkan, tapi kamu bisa meninggalkanku dan Aiden. Ucap Dimas. Jangan kamu pikir aku tidak tahu bagaimana kehidupan kamu selama di luar negeri, As. Aku tahu, dan aku juga tahu alasan kenapa kamu kembali ke Indonesia. Tapi demi Aiden, aku masih berusaha untuk memaafkanmu dan melupakan semua sifat burukmu itu. Tapi nyatanya, kamu sama sekali tidak pantas untuk disebut ibu oleh Aiden. Bahkan kamu tidak mengingat siapa nama anakmu dan bagaimana wajahnya. Ucap Dimas tersenyum sinis ke Astrid. Dimas, gumam Astrid pelan, tidak menyangka bahwa selama ini Dimas mengetahui semua tentangnya. Astrid salah mengira, ternyata Dimas tak sebodoh dugaannya. Apa kamu tahu siapa yang telah membocorkan informasi pribadimu kepada agensimu di sana? Tanya Dimas dengan senyum sinisnya. Kupikir dengan hancurnya karirmu, kamu bisa kembali ke sini dan bisa menjadi ibu yang baik buat anak kamu sendiri. Tapi ternyata aku salah. Kamu malah semakin menghancurkannya dan membuatnya lebih baik tanpa ada kamu. Jadi, kamu yang telah menghancurkan karirku, Dim? Tanya Astrid tidak percaya. Kenapa? Tanya Dimas. Apa kamu terkejut? Dimas, kenapa kamu sejahat ini, Dim? Kenapa kamu tega sama aku? Ucap Astrid semakin terisak. Tega, jahat, haha. Apakah tidak salah, As? Berulang kali aku memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu, tapi apa? Sedikit pun tidak ada niat sama sekali untukmu bisa mengenal lebih dekat dengan anakmu. Jangankan untuk merawatnya, untuk mengingatnya saja kamu tidak mau. Ujar Dimas sinis. Astrid tidak bisa lagi menjawab ucapan Dimas. Dia hanya bisa diam dan menangis merutuki kesalahannya. Kamu sudah berubah, As. Kamu bukan lagi Astrid gadis SMA polos dan lugu yang penuh kelembutan seperti dulu. Kamu adalah seorang ibu yang tidak memiliki hati nurani sama sekali pada darah dagingmu. Kamu adalah wanita egois yang hanya memikirkan karir yang entah sampai kapan bisa membuatmu bahagia, As. Ucap Dimas dengan suara meninggi. Aku akan bantu mengurus agensimu yang dulu. Kembalilah ke tempatmu dan jangan pernah lagi menemuiku atau Aiden. Ucap Dimas dingin, lalu segera pergi. Sedangkan Astrid hanya diam mencerna setiap ucapan Dimas yang begitu menusuk relung hatinya. Seperti yang disarankan oleh Santi kemarin, hari ini Arya membawa kedua bayinya ke dalam ruangan Jenar. Arya meletakkan kedua bayinya di sisi kanan dan kiri Jenar dengan nyaman. Sayang, ayo bangunin maminya, Nak, kata Arya lembut. Ajak mami bermain, sayang. Ayo bangunin mami. Seperti mengerti ucapan dedinya, baby Twin J pun seketika langsung menangis dengan kencang, sehingga membuat Tamara yang baru masuk ke dalam ruang rawat Jenar merasa terkejut. Arya, itu Twin J nangis seperti itu, kenapa kamu diamkan? Omel Tamara dengan kesal.
Mereka sedang membangunkan maminya, Mah, jawab Arya. Namun ia juga segera meraih botol susu untuk memberikannya kepada baby Twin J. Setelah beberapa saat, baby Twin J pun sudah diam dan kembali terlelap dalam tidurnya.